dua yang harus kita lihat dalam konteks UKM itu sendiri. Satu adalah bagaimana mengembangkan UKM, ya. Kemudian yang kedua adalah perlindungan, karena ini dua hal yang beda misalnya. Kalau kita bicara mengenai pengembangan, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana memberi kesempatan kepada UKM untuk melakukan inovasi, ide-ide baru dapat energi, bagaimana mereka bisa bekerja sama mungkin dengan partnernya di luar di dalam kaitan teknologi, bagaimana ruang-ruang bisa diberikan oleh pemerintah supaya mereka bisa punya akses finansial, marketing, kemudian juga mungkin aspek advertisement, promosi, itu harus dikembangkan. Itu yang saya sebut sebagai aspek pengembangan. Tetapi di sisi lain juga ada aspek yang namanya perlindungan. Karena tentu kalau kita bicara mengenai UKM, mengenai usaha yang muda baru muncul, itu tidak bisa serta-merta begitu saja dilepas untuk compete. Saya ambil contoh misalnya di dalam retail. Kalau kita buka retail, orang asing masuk ke sini, itu akibatnya pasar-pasar, toko-toko kecil itu kios-kios akan diambil asing. Karena itu misalnya aturan BKPM yang kita pakai adalah asing boleh masuk, tetapi tokonya harus lebih dari 2000 meter. Kalau dia lebih dari 2000 meter itu kan toko besar dong. Kalau toko besar sudah sewajarnya orang Indonesia compete. Tetapi kalau dia yang kecil, dia kios batik, dia kios-kios misalnya untuk souvenir segala macam, itu kita harus lindungi. Jadi dua isu yang kita lihat sekarang. Secara jujur saya harus katakan, ini secara konsep sudah baik, tetapi kita harus mulai menurut saya itu dari pilot project. Ya, kalau menurut saya lebih baik kita fokus pada 1-2 proyek, kemudian kita kembangkan, kita monitor, sehingga itu yang kemudian bisa direplicate di daerah lain. Dua hal itu yang menurut saya. Satu, di satu sisi proteksi bisa dilakukan dengan tadi, sektor-sektor yang menurut saya memang kita harus lindungi, kita harus berikan itu, atau kemudian kita bikin persyarat bahwa boleh masuk kerjasama dengan UKM, tetapi harus ada kerjasama teknologinya, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengembangan tadi, akses kepada kredit, kepada marketing. Karena saya termasuk orang yang percaya ya, nggak benar tuh bahwa UKM tuh nggak bisa berkembang hanya karena nggak ada perlindungan. Inovasi kreatif industri di kita luar biasa. Ya, kalau Anda lihat mengenai desain dari pakaian, dari batik, Anda lihat industri musik di dalam animasi, itu luar biasa. Tetapi kelemahan kita misalnya, kalau di dalam animasi, itu mereka berangkat dari merchandise. Ya, film hanya bagian kecil dari itu. Ini yang kita harus bikin secara integrated, supaya industri ini bisa berkembang. Dengan begitu, kita bisa hadapin ASEAN Economic Community. Kalau yang paling banyak tetap adalah consumer products, dan itu adalah industri-industri besar berkaitan dengan otomotif, dengan semen, minerals, ya, kemudian transportasi, pergudangan, kemudian juga natural resources. Tapi saya mau encourage kalau UKM masuk dari luar, dia harus bisa jamin kerjasama kemitraan dengan UKM kita dalam teknologi, dalam inovasi. Sangat, karena itu kita sedang lakukan revisi di dalam BNI. Saya ingin menggunakan yang namanya daftar negatif list investment ini bukan sekedar hanya menutup itu dari asing, tetapi dia sebagai instrumen bagaimana UKM kita atau sektor-sektor tertentu kita yang kita inginkan itu bisa berkembang. Saya nggak terlalu sepesimis itu. Saya ambil contoh gini ya. Kalau Anda bicara mengenai mebel, ya saya ini spesifik, atau garment di Bali. Kenapa garment di Bali atau mebel di furniture di Jepara berkembang? Saya bukan ini stereotip. Ada orang asing datang, dia kawin dengan orang lokal, dia bawa desain, dia punya market access di Adelaide, di Sweden, kemudian dia jual, itu salesnya luar biasa. Hal yang sama dilakukan oleh garment di Bali. Artinya sebetulnya ruangnya ada, tetapi kesulitan kita itu adalah akses pasar, ya, akses di dalam financing. Itu yang saya kira kita harus kembangkan. Kalau itu dilakukan, saya nggak terlalu khawatir tuh mengenai kreativitas orang kita luar biasa. Satu kelemahan kita di dalam wirausaha adalah inovasi, dan kelemahan kita di dalam inovasi, kemiskinan di dalam inovasi adalah karena kita dari kecil itu dididik untuk
takut bereksperimen. Sejak lahir kita dibilang jangan ini, jangan itu. Sudah saatnya buat kita rebel against conformity. Karena dengan membebaskan diri itulah semua ide bisa muncul.